Selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesak ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini dalam rangka hari Minggu Prapaskah yang ketiga. 3 minggu telah kita lalui dalam masa Prapaskah ini, di dalam kesempatan yang sungguh berarti, yang sungguh mempunyai makna untuk perjalanan kehidupan iman kita, di mana kita diperkenankan untuk mau mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam sebagai Allah, Sang Sumber kehidupan, dalam diri Yesus Kristus Putranya sebagai air kehidupan. Sabda-sabda yang kita dengarkan pada hari ini mengantar kita untuk merenungkan kembali makna pembaptisan yang telah kita terima sebagai awal mula dari iman kita untuk sampai kepada Sang Sumber air hidup. Tentu saja perjalanan hidup iman kita itu dipenuhi dengan berbagai macam hal menyangkut kehidupan kita, pengalaman-pengalaman kita, baik pengalaman kemanusiawian kita maupun pengalaman akan yang ilahi. Dan dengannya kita diharapkan untuk sungguh kemudian dapat menempatkan diri sebagai orang yang sungguh mau percaya kepada Allah agar kita beroleh rahmat kehidupannya. Karena itu agar pantas layak perayaan kudus ini, mari sejenak di hadapannya kita menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Maka sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu atas segala kasih karunia dan tuntunan-Mu bagi kami dalam masa prapaskah ini, dalam seluruh usaha tobat kami. Semoga dengannya kami Engkau layak pantaskan boleh menikmati kemuliaan-Mu kelak, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah ke depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masah dan Meribah. Dan karena orang Israel telah bertengkar
Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, bukan karena sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah makananku, atau darah kambing jantankah minumanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdosa pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar,
Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berilah aku air itu,
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Bagaimana Kareba? Saya campur saja bagaimana Kareba Indonesia Toraja, Indonesia Raya tuh. Ya. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Dan lewat sabda yang kita dengarkan, seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, bahwa firman atau sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengarahkan kita kepada permenungan atas makna pembaptisan. Kenapa? Kalau kita mendengarkan teman-teman seberang, sering mereka menekankan bahwa kita harus lahir baru. Dan kadang-kadang lahir baru yang dimaksudkan itu adalah dibaptis ulang. Ya. Tetapi kalau sebenarnya kita bawa di dalam kehidupan rohani, kehidupan iman kita, maka kita bisa mengatakan sebagai orang Katolik, pembaptisan itu adalah kelahiran baru. Tetapi dengan hidup baru, dalam kelahiran baru, hidup di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ternyata seringkali tidak kita hidupi secara setia dan taat. Sehingga kehidupan kita yang telah disucikan dan disatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus itu tercemar oleh dosa-dosa kita. Maka perlu
dibersihkan lewat sikap-sikap tobat kita, tindakan-tindakan tobat kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mesti paham dan mengerti bahwa pembaptisan sebagai entry point atau pintu masuk bagi kita mengenal Allah. Ya. Titik awal di mana kita mau hidup dalam pengenalan akan Allah, agar kita sungguh dengan pengenalan yang baik akan Dia sang sumber kehidupan itu, sang sumber air hidup itu, kita sungguh dapat menikmati air kehidupan yang mengalir daripadanya. Nah, pengenalan akan Allah itu bukan sekedar kalau kita pembaptisan dewasa melalui katekumen-katekumen yang kita laksanakan. Kadang-kadang karena kita katekumen lalu dinyatakan lulus katekumen lalu dibaptis. Kadang-kadang kita menganggap dengan itu selesai sudah dan kita sudah beriman lewat pembaptisan itu. Tetapi sesungguhnya pembaptisan, saya katakan entry point, pintu masuk untuk dapat mengalami sebagai orang beriman siapa yang kita imani, bagaimana kita mengimaninya, dan apa yang kita harapkan dari iman itu sendiri. Maka sangat jelas dalam 3 kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari ini. Perjalanan bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama, ketika mereka melewati padang gurun dalam pembebasan dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Bukankah mereka sebenarnya sebelum sampai ke padang gurun itu mereka mengalami begitu besar peran Allah dalam kehidupan mereka? Kadang mereka sadari, kemudian ketika berhadapan dengan peristiwa kehidupan yang membuat mereka kesulitan, kesusahan, menderita, lalu seolah mereka tidak mengalami bahwa Allah sungguh hadir dalam perjalanan perjuangan hidup mereka. Penderitaan kadang-kadang kemudian membutakan pengalaman-pengalaman kasih Allah akan kehidupan kita. Satu penderitaan seringkali mengaburkan pengalaman iman yang begitu banyak, yang begitu besar, yang nyata, real dalam kehidupan kita. Kadang orang melupakan Allah karena pengalaman buruk dalam kehidupannya. Lalu melupakan bagaimana Allah dalam seluruh perjuangan hidupnya itu telah menuntunnya dengan penuh kasih. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Dan lihatlah bahwa bagaimana bangsa Israel itu kembali diingatkan akan pengalaman-pengalaman indah yang mereka terima sebagai tuntunan, sebagai penyertaan, sebagai anugerah berkat Allah kepada mereka. Mereka kehausan di padang gurun, mereka mengeluh, berkeluh kesah, marah kepada Musa, seolah-olah mereka tidak dituntun, dilindungi, dibimbing oleh Allah, seolah-olah Allah meninggalkan mereka. Mereka berseru, mereka berkeluh kesah kepada Musa. Dan lihat kisah bacaan pertama itu dari kitab Keluaran, bagaimana Allah setelah membiarkan mereka kekurangan air, dan dalam situasi hidup seperti itu diharapkan mereka mau mengambil sikap tegas untuk bersandar penuh kepada Allah.
tetapi nyatanya mereka berkeluh kesah. Nyatanya mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Nyatanya bahwa mereka mengalami dan merasa bahwa Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu. Mereka selalu tidak percaya akan pertolongan Allah. Padahal di masa lalu telah terjadi banyak pertolongan Allah dalam hidup mereka. Mereka berperilaku bukan sebagai umat beriman. Dan banyak di zaman sekarang ini juga orang-orang beriman mengalami hal yang sama. Merasa kering, merasa hampa, merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan oleh Allah, merasa tidak diberkati, dikasihi oleh Allah. Oleh karena situasi hidup yang dialami, tetapi melupakan pengalaman-pengalaman begitu besar kasih Allah telah menyertai dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau disandingkan dengan apa yang disampaikan dalam kisah Injil Yohanes, bacaan yang cukup panjang hari ini, yang berkisah tentang bagaimana perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di sumur sumur Yakub. Kenapa Yahudi dengan Samaria yang dalam waktu itu dikatakan seolah-olah mempunyai jarak jurang yang tidak mereka bisa seberangi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria dianggap sebagai orang yang kafir, yang sudah terkontaminasi meskipun mereka adalah juga terdiri dari bangsa Yahudi, tetapi dianggap telah kafir, terkontaminasi dengan atau hidup di bawah kekuasaan bangsa Asyur. Dan karena itu bangsa Yahudi merasa tidak level dengan orang Samaria. Maka kalau kita dengarkan apa yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus meminta air kepada perempuan Samaria itu, maka perempuan Samaria itu mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dikatakan maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena tadi itu, orang Yahudi merasa sebagai orang milik Allah, sementara orang Samaria dicap oleh orang Yahudi sebagai orang yang jauh dari Allah, orang yang kafir. Tetapi lihat bahwa justru di sanalah dalam situasi hidup seperti itu Yesus mau mendobrak, membongkar batasan-batasan seperti itu. Tidak ada pengecualian. Karya penyelamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa, semua orang dalam situasi kondisi seperti apapun. Karya keselamatan itu ditawarkan. Dan dalam konteks Injil yang kita dengarkan tadi, kalaulah sumur Yakub itu dianggap oleh orang Samaria sebagai sumber penghidupan bagi mereka, sumber kehidupan mereka. Dalam kisah bacaan pertama tadi, kisah bangsa Israel dalam perjalanan di masa di padang gurun itu, dalam situasi di mana mereka kekeringan, memperoleh sumber air kehidupan oleh karena pertolongan Allah lewat nabinya. Air sumber kehidupan itu oleh Yesus kemudian dikatakan adalah Dia yang tidak pernah kering lagi dan tidak akan membuat
haus lagi ketika orang minum daripadanya. Dan itulah dia, sang sumber air kehidupan itu adalah Kristus itu sendiri. Siapa yang diam, tinggal, bersatu, hidup di dalam dia, ia tidak akan kehausan lagi. Ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dengan itu, perempuan Samaria itu percaya kepada Yesus. Dan dikatakan dalam Injil, dengan kesaksian perempuan Samaria itu banyak orang percaya. Lewat pembaptisan kita mau dibaptis secara dewasa karena kita mendengar, melihat, orang katakan, orang lakukan, oh seperti itu, dan kita tertarik, kita dibaptis. Lihat apa yang dikatakan dalam Injil. Setelah orang banyak itu mendengar dari Yesus, mereka katakan, kami telah percaya bukan lagi dari kesaksian kamu, tetapi karena kami telah berjumpa, mendengarkan Dia. Dengan kata lain, bahwa pengenalan akan Allah dalam diri Yesus Kristus bukan sekedar pengetahuan karena pemberitahuan, karena pembelajaran, tetapi pengenalan akan sang sumber kehidupan itu, air kehidupan itu, oleh karena pengalaman, perjumpaan secara pribadi dengan Dia adalah sumber air hidup itu. Maka pertanyaannya, pertanyaan refleksi bagi kita, apakah setelah kita juga menjalani hidup kita diawali dengan pembaptisan itu, sudah sungguh mengalami pengalaman perjumpaan yang real dengan Kristus, dengan Allah yang mengasihi kita? Karena hanya dengan pengalaman perjumpaan dengan sang sumber air hidup itu, kita sungguh dapat mengimaninya secara benar. Dan itulah Injil katakan kepada kita hari ini. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga lewat sabda yang kita dengarkan ini, kita semakin diteguhkan, kita dikuatkan. Bagaimana kita membangun hidup iman kita, bukan hanya sekedar dengan pengetahuan-pengetahuan akan iman kita, akan siapa yang kita imani. Tetapi lebih bagaimana kita membangun hidup kita dalam pengalaman-pengalaman kehidupan keseharian kita, perjumpaan-perjumpaan kita lewat pengalaman kehidupan itu akan Allah yang hadir di dalam realita kehidupan keseharian kita. Dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, bagaimana kita menjumpai Dia dalam pengalaman-pengalaman jasmani itu, sehingga menghantar kita untuk sungguh dapat semakin mengikatkan diri kepadanya dan membangun hidup iman kita secara lebih baik, benar, dan dengannya kita sungguh dapat beroleh hidup yang ditawarkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus sebagai air kehidupan yang tak pernah kering dan membuat kita tak akan pernah haus lagi. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah pada hari ini kita berdoa dalam roh dan kebenaran kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Semoga melalui putranya, Ia berbicara kepada kita dan memberi kehidupan yang melimpah-limpah kepada kita. Maka marilah mengatakan kepadanya, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja ibu kita, ya Bapa, semoga gereja mendengarkan suara Kristus yang berseru kepadanya dalam diri para miskin dan orang-orang yang sebatang kara, para tawanan, dan mereka yang terkucilkan dari masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para calon baptis dewasa yang sudah memasuki masa persiapan terakhir, ya Bapa, semoga para calon baptis yang sudah terpilih menjadi orang Kristiani yang baik, yang memberi kesaksian tentang kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani dan bagi muda-mudi kita, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga Kristiani rukun bersatu, dan semoga Kristus menjadi penuntun dan sumber ilham bagi muda-mudi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang berkehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik ikut melestarikan keindahan hal alam dan mengubah daerah-daerah tandus di dunia ini menjadi tanah subur untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan, ya Bapa, semoga perjuangan mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan berhasil mendapat penghargaan bagi hak-hak semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita di sini dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kami terbuka untuk Roh Kudus dan berjalan bersama menuju perdamaian, saling memahami dan saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, sembari pula mendoakan saudara-saudari, keluarga, orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa, khususnya mereka yang sedang menderita entah karena sakit, entah karena bencana alam. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah memberikan hidupnya bagi kami. Semoga hidupnya menjadi sumber yang tak pernah kering, sebab Yesus adalah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Tempat Tuhanku disalib dan dicela,
samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami, agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami, sebagaimana kami sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga penyempurnaan Tuhan Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud, kami mohon kepadamu agar sakramen yang kami terima dapat mendapat kepenuhan dalam kesaksian hidup kami. Karena itu kami mohon pula, tuntun sertai kami dengan roh kebenaran, agar kami sungguh dari hari ke hari mampu mengalami kehadiran-Mu, mengalami kasih dan tuntunan-Mu, dan juga mampu memberikan kesaksian-kesaksian hidup akan pengalaman kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja Sabtu 11 Maret 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 4-5 Maret 2023 sebesar Rp24.666.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.742.000. Sumbangan dari keluarga Margaret Tayau sebesar Rp400.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp11.700.000 dengan amplop sebanyak 303 lembar. 2. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 19 Maret 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silahkan ke kantor sekretariat dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. 3. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 1. 4. Pertemuan WKRI diadakan pada hari Senin 13 Maret 2023 pukul 16.30 atau setengah 5 sore di Aula lantai 1. 5. Sehubungan dengan akan diadakannya bakti sosial KMK PNUP 2023, maka panitia pelaksana baksos melakukan penjualan atau basar di halaman gereja setelah misa. Bagi umat dimohon partisipasinya. 6. Sehubungan dengan penerimaan anggota baru Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Makassar tahun 2023, maka panitia pelaksana akan mengadakan penerimaan anggota baru pada Kamis sampai Sabtu 16 sampai 18 Maret 2023 pukul 17.00 WITA sampai selesai di Marga Siswa PMKRI Cabang Makassar. Info selebihnya di halaman gereja akan dibagikan brosur dari PMKRI. 7. THS-THM Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung dalam pengembangan rohani bela diri dan organisasi dengan syarat beragama Katolik, usia 15 sampai 30 tahun dan sudah dibaptis Katolik. Bagi yang ingin mendaftar, silakan hubungi Patris dengan nomor WA 081 241 141 2097. Pendaftaran ditutup akhir bulan Maret. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Tambahan pengumuman. Dalam masa Prapaskah ini sampai pada akhirnya kita memasuki pekan suci, maka gereja akan membuka pelayanan sakramen tobat secara khusus pada tanggal 20
kalau tidak salah 27-28 Senin dan Selasa. Karena itu diharapkan bahwa yang membutuhkan sakramen tobat silakan mempersiapkan diri dan pada tanggal itu boleh menerima sakramen tobat. Tentu saja kami para pastor di paroki tetap membuka bagi siapa saja yang dalam hari-hari atau waktu-waktu mendatang ini ingin memperoleh rahmat pengampunan Allah lewat sakramen tobat. Kami akan tetap melayani, tetapi mohon tetap mengkonfirmasi sebelum datang supaya kami juga dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih kepada kita semua, segenap umat dan seluruh petugas yang ikut ambil bagian dalam perayaan ini, sehingga perayaan kita boleh berjalan dan terlaksana dengan baik. Semoga semakin kita diteguhkan dalam iman, terlebih dalam masa Prapaskah ini, dalam persiapan-persiapan kita dan juga dalam pertobatan-pertobatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, "Bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti." Jawab Yesus sabdanya, "Hidup tak hanya dengan roti." Kerajaan yang